Langit sore Jakarta tampak mendung ketika pesawat yang membawa rombongan timnas voli putri Indonesia mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Di antara deretan penumpang yang turun, sosok Megawati Hangestri terlihat mencolok. Tubuhnya menjulang, rambutnya terikat rapi, dan ransel hitam besar tergantung di punggung. Wajahnya menyimpan gurat lelah, tetapi matanya memancarkan ketenangan, seolah semua perjalanan panjang itu hanyalah bagian kecil dari tugas yang telah ia jalani. Beberapa penumpang yang mengenalinya berbisik sambil tersenyum, sementara sekelompok penggemar yang telah menunggu di dekat pintu kedatangan langsung mengangkat ponsel untuk mengabadikan momen. Spanduk sederhana bertuliskan, "Welcome home, Megatron." Tergantung di tangan dua remaja perempuan. Megawati sempat tertegun, lalu tersenyum lebar dan melambaikan tangan. Meski langkahnya pelan karena kelelahan, ia tak ragu berhenti sejenak untuk meladeni permintaan foto. Di pelataran bandara, udara lembab khas Jakarta langsung menyambutnya, berbeda jauh dengan angin dingin yang biasa ia rasakan di luar negeri. Sambil menunggu bagasinya, ia berbicara singkat dengan pelatih dan rekan-rekan setim yang satu persatu dijemput keluarga. Ia sendiri dijemput sang kakak yang sejak pagi sudah menyiapkan mobil untuk membawanya pulang. Begitu masuk ke mobil, Megawati membuka jendela, membiarkan udara sore masuk. Pandangannya menerawang keluar, mengingat kembali pertandingan-pertandingan terakhir bersama timnas. Ada rasa puas karena sudah berjuang maksimal, tetapi juga sedikit lega karena akhirnya bisa beristirahat sejenak. Namun di balik semua itu, pikirannya mulai melayang pada satu hal yang tak disangka akan membuatnya tersenyum sendiri, kabar terbaru dari Korea, tempat di mana ia pernah mengukir banyak cerita bersama Red Spark. Begitu tiba di rumah, Megawati langsung merebahkan diri di sofa ruang tamu. Tas besarnya masih tergeletak di lantai, belum sempat ia bongkar. Lelah setelah perjalanan dan pertandingan beruntun mulai terasa menyusup ke otot-ototnya. Ia menutup mata sebentar, berniat beristirahat, tapi bunyi notifikasi ponsel di meja membuatnya membuka mata kembali. Dengan malas, ia meraih ponsel itu. Notifikasi yang muncul ternyata dari akun media sosial resmi Daejeon Jungkwanjang Red Spark. Nama klub itu masih punya tempat khusus di hatinya. Ia membuka unggahan terbaru, dan matanya langsung tertuju pada sosok yang tidak asing baginya. Foto itu memperlihatkan seorang pemain muda dengan seragam Red Spark, sedang melakukan smash di tengah pertandingan. Wajahnya penuh determinasi, gerakannya bertenaga. Di bawah foto, tertulis keterangan bahwa pemain tersebut baru saja menjalani debut resmi di V-League dan berhasil mencetak poin krusial. Megawati tersenyum kecil. Ia mengenali pemain itu, junior yang dulu sering ikut latihan saat Megawati masih berseragam Red Spark. Dulu, gadis itu hanya duduk di bangku cadangan, jarang mendapat kesempatan turun ke lapangan. Tapi kini, ia sudah berdiri di tengah sorotan, mengambil peran penting dalam pertandingan besar. Ingatannya melayang ke musim lalu. Ia ingat jelas bagaimana sang junior sering menghampirinya di sela latihan, sekadar bertanya soal teknik melompat atau bagaimana mengatasi rasa gugup. Megawati selalu menjawab dengan sabar, bahkan kadang memberi contoh langsung di lapangan. Ada rasa puas yang sulit dijelaskan melihat si adik sekarang tampil di level yang lebih tinggi. Ia menggulir layar ke bawah, membaca komentar fans Korea yang membanjiri unggahan tersebut. Banyak yang memuji talenta sang junior, tetapi beberapa juga mengenang momen saat ia berlatih bersama Megawati. Sepertinya dia belajar banyak dari Megatron, tulis salah satu komentar yang membuat Megawati tersenyum lebih lebar. Tiba-tiba, jemarinya bergerak. Sendiri, ia menekan kolom komentar, lalu mengetik pesan singkat dalam bahasa Korea sederhana, "Kerja bagus. Teruslah percaya diri." Ia menambahkan emoji api dan jempol. Tak lama, komentarnya langsung mendapat banyak tanda suka dan balasan dari fans Red Spark. Meski ia kini sudah berseragam Manisa BBSK di Turki, rasanya hubungan emosionalnya dengan Red Spark belum benar-benar putus. Klub itu adalah bagian dari perjalanan pentingnya sebagai atlet internasional. Melihat juniornya berkembang membuatnya merasa seolah masih menjadi bagian dari tim tersebut. Notifikasi kembali berbunyi. Kali ini, pesan langsung dari sang junior masuk. Isinya singkat namun tulus, "Terima kasih, Uni. Aku ingat semua nasihatmu." Kalimat itu membuat Megawati terdiam sejenak. Ada rasa haru yang merayap di dadanya, karena ia tahu setiap kata dan waktu yang ia berikan dulu ternyata benar-benar berarti. Ia menutup ponsel dan menyandarkan kepala di sofa. Pikiran tentang lelahnya perjalanan mendadak terasa ringan. Baginya,
dukungan kepada pemain muda bukan sekadar formalitas. Itu adalah bagian dari tanggung jawab sebagai senior yang pernah juga berdiri di posisi yang sama, menunggu giliran untuk bersinar. Sore itu, Jakarta masih diselimuti awan kelabu, tetapi hati Megawati justru terasa hangat. Ia sadar, meski jarak memisahkan, semangat saling mendukung tetap bisa menembus batas negara. Dan siapa tahu, suatu saat nanti, ia dan sang junior akan kembali bertemu di lapangan yang sama, entah sebagai lawan, atau mungkin rekan satu tim lagi. Ia menatap layar ponsel sekali lagi, melihat foto sang junior yang sedang melayang di udara, siap memukul bola. Megawati mengangguk pelan, lalu berkata dalam hati, teruslah berlari ke arah impianmu, adik kecil. Megawati masih ingat betul hari pertama ia melihat juniornya itu. Waktu itu, musim V-League baru saja dimulai, dan latihan pagi di markas Red Spark berlangsung seperti biasa. Di sudut lapangan, ada seorang gadis muda dengan seragam latihan longgar, memegang bola sambil memperhatikan gerakan para pemain senior. Wajahnya penuh rasa ingin tahu, tapi tatapannya sedikit gugup. Pelatih mengenalkannya sebagai pemain dari tim junior yang baru dipromosikan untuk mengikuti latihan bersama skuad utama. Namanya Minji, kata pelatih dalam bahasa Korea, sambil menepuk bahu gadis itu. Megawati yang sedang mengikat rambut hanya tersenyum kecil dan memberi salam dengan sapaan, "Annyeong." Awalnya, Minji jarang bicara. Dia lebih banyak mengamati, mendengarkan instruksi, dan mencoba meniru teknik para senior. Namun, Megawati memperhatikan satu hal, cara Minji memukul bola selalu penuh tenaga, meski belum terlalu tepat sasaran. Ada potensi besar di sana, hanya butuh diasah. Suatu sore setelah latihan, Megawati mendapati Minji masih berada di lapangan, berlatih servis sendirian. Bola-bola berserakan di lantai, dan keringat membasahi pelipisnya. Megawati menghampiri, lalu tanpa banyak bicara, mengambil satu bola dan menunjukkan cara memutar pergelangan tangan agar pukulan lebih terarah. Minji mengangguk pelan, lalu mencoba menirunya. Hari demi hari, interaksi mereka semakin sering. Kadang, Minji bertanya bagaimana cara membaca arah blok lawan, atau bagaimana menjaga mental saat menghadapi setter top di liga. Megawati menjawab sabar, meski terkadang bercampur bahasa Inggris, bahasa Korea patah-patah, dan bahasa tubuh. Momen yang paling diingat Megawati adalah ketika Minji gagal total di sesi latihan internal. Servisnya keluar, smashnya terbaca, dan ia mulai kehilangan percaya diri. Saat itu, Megawati mendekat, menepuk bahunya, dan berkata pelan, "Semua pemain pernah jatuh, tapi yang hebat adalah yang mau bangkit." Kata-kata itu membuat Minji kembali tersenyum tipis. Kedekatan mereka membuat rekan setim lain sering menggoda, menyebut Minji sebagai adik kecil Megawati. Bahkan pelatih beberapa kali meminta Megawati untuk mendampingi Minji saat latihan tambahan. Meski komunikasi mereka tidak selalu lancar secara bahasa, semangat dan rasa saling menghargai menjadi jembatan yang kuat. Saat Megawati mencetak poin penting di salah satu laga besar musim itu, Minji adalah orang pertama yang berdiri di pinggir lapangan, bertepuk tangan paling keras. "Uni, debak," teriaknya dengan wajah berbinar. Megawati hanya bisa membalas dengan senyum lebar, merasa seperti kakak yang bangga pada dukungan adiknya. Namun hubungan itu tidak berlangsung lama dalam satu tim. Kontrak Megawati di Red Spark berakhir, dan ia memutuskan untuk melanjutkan karir di Turki. Di hari perpisahan, Minji datang membawa kotak kecil berisi gantungan kunci berbentuk bola voli. "Supaya Uni ingat Red Spark, dan ingat aku," ucapnya lirih. Megawati menerima hadiah itu dengan haru. Ia tahu, di balik sosok Minji yang pendiam, ada rasa hormat dan kasih sayang yang tulus. "Aku tidak akan lupa," jawab Megawati sambil memeluknya. Kini, melihat Minji di foto unggahan Red Spark membuat semua kenangan itu kembali seperti baru kemarin. Bagi Megawati, itu bukan sekadar hubungan rekan setim, tapi persaudaraan yang dibangun melalui kerja keras, peluh, dan mimpi yang sama. Ia menatap layar ponselnya lebih lama, merasa lega bahwa Minji kini sudah mendapat panggungnya sendiri. Dalam hati, Megawati berjanji akan terus mengamati perkembangan juniornya itu, meski mereka kini dipisahkan jarak ribuan kilometer. Malam itu, setelah mandi dan makan malam, Megawati duduk santai di ruang tamu. Ponselnya kembali berdering, kali ini notifikasi dari para penggemar yang menandainya di berbagai unggahan. Rata-rata adalah potongan foto Minji saat debut,
disertai tagar-tagar Future of Red Spark dan tagar Megatron Junior. Megawati tersenyum membaca sebutan itu. Ia tahu Minji pasti sedang gugup menghadapi sorotan publik, apalagi di liga sebesar V-League. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk memberikan dukungan terbuka di akun media sosial pribadinya yang memiliki ratusan ribu pengikut. Ia mengunggah foto Minji yang sedang melakukan smash, lalu menambahkan caption dalam bahasa Korea sederhana, "Kerja bagus, Minji. Teruslah percaya diri dan nikmati permainanmu." Tak lupa, ia menyelipkan emoji api, bola voli, dan hati merah. Tak butuh waktu lama, unggahan itu langsung meledak. Fans Red Spark memenuhi kolom komentar dengan ucapan terima kasih kepada Megawati. Ada yang menulis, "Sekali Red Spark, tetap Red Spark," dan ada pula yang berkata, "Kakak yang baik seperti ini jarang ditemukan." Beberapa penggemar Indonesia ikut meramaikan komentar, memberikan semangat kepada Minji meskipun berbeda negara. "Ayo Minji, salam dari Indonesia," tulis salah satu akun. Momen itu membuat interaksi lintas negara terasa sangat hangat. Di Korea, unggahan Megawati bahkan menjadi topik kecil di forum-forum voli. Banyak yang membahas betapa uniknya hubungan mantan pemain asing dengan junior lokal yang tetap terjaga meski sudah terpisah klub. Sebagian netizen menyebut ini sebagai bukti bahwa Megawati meninggalkan kesan positif di Red Spark, bukan hanya karena kemampuannya di lapangan, tapi juga karena sikapnya di luar lapangan. Minji sendiri membalas unggahan itu di kolom komentar dengan kalimat singkat, "Terima kasih, Uni. Aku akan berjuang lebih keras." Balasan itu disukai ribuan orang dan memunculkan banyak komentar dukungan lagi. Tak hanya di Instagram, beberapa akun fanbase Red Spark juga membagikan kembali unggahan Megawati di Twitter dan TikTok. Video kompilasi momen kebersamaan Megawati dan Minji saat latihan musim lalu kembali beredar, membuat banyak fans nostalgia. Megawati membaca beberapa komentar yang memujinya, namun ia tidak ingin larut dalam pujian. Baginya, yang terpenting adalah Minji tahu bahwa ada seseorang yang percaya pada kemampuannya. Itu saja sudah cukup. Sambil menutup ponsel, ia merasa puas telah memberikan semangat di saat yang tepat. Ia tahu debut pertama seringkali menjadi momen yang menentukan kepercayaan diri seorang pemain muda. Dukungan publik dari seorang senior bisa menjadi dorongan besar. Di kamar, sebelum tidur, ia membuka sekali lagi pesan pribadi dari Minji yang datang sebelumnya. Kata-kata singkat itu mengingatkannya bahwa hubungan yang dibangun di lapangan tidak mudah hilang hanya karena jarak dan waktu. Megawati menaruh ponsel di meja samping, mematikan lampu, dan membiarkan pikirannya tenang. Ia yakin, meski kini berada di Turki, hatinya akan selalu punya ruang untuk mendukung Red Spark, terutama seorang junior yang kini tengah menapaki jalannya sendiri. Keesokan paginya, Megawati bangun lebih awal dari biasanya. Sinar matahari Jakarta menyelinap lewat celah tirai kamar, sementara aroma kopi dari dapur menggoda penciumannya. Begitu mengambil ponsel, ia terkejut melihat notifikasi yang membanjir. Bukan hanya dari Instagram, tapi juga dari Twitter, Facebook, bahkan WhatsApp dari teman-temannya di Korea. Ternyata, unggahan dukungannya untuk Minji semalam sudah diangkat oleh beberapa media olahraga Korea. Judul-judul artikelnya cukup mencuri perhatian, seperti Megawati Hangestri, mantan bintang Red Spark, beri dukungan manis untuk juniornya, dan Megatron masih punya hati untuk Red Spark. Media menyoroti bahwa tidak banyak pemain asing yang tetap menjaga hubungan hangat dengan klub lamanya setelah pindah. Mereka memuji sikap Megawati sebagai contoh profesionalisme dan sportivitas yang tinggi. Fans Korea pun ramai-ramai membicarakan momen ini di forum daring. Banyak yang mengaku terharu melihat hubungan kakak adik antara Megawati dan Minji. Megawati memang pemain yang spesial, tidak hanya di lapangan, tapi juga di hati, tulis salah satu pengguna forum. Beberapa fans bahkan membagikan foto lama saat Megawati dan Minji duduk bersebelahan di bangku cadangan, saling tertawa di tengah jeda latihan. Foto itu menjadi viral ulang, memunculkan komentar nostalgia dari para pendukung Red Spark. Yang menarik, sejumlah fans Indonesia ikut nimbrung di forum tersebut. Mereka menerjemahkan komentar Megawati dan mengirimkan pesan-pesan semangat untuk Minji dalam bahasa Korea sederhana. Fenomena ini membuat interaksi antar fans dari dua negara menjadi semakin akrab. Tak hanya fans, salah satu akun resmi V-League bahkan ikut menanggapi.
Mereka mengunggah foto Megawati dan Min Ji di Instagram Story dengan teks, Friendship Beyond Borders, disertai emoji bendera Indonesia dan Korea Selatan. Megawati membaca semua itu sambil tersenyum. Ia tidak menyangka tindakannya yang sederhana bisa memicu reaksi sebesar ini. Baginya, ini hanyalah bentuk kepedulian biasa. Tapi bagi fans, momen ini menjadi pengingat bahwa olahraga punya kekuatan untuk menyatukan orang dari latar belakang berbeda. Beberapa temannya di Red Spark juga mengirim pesan, bercanda bahwa Megawati telah mencuri panggung Min Ji karena dukungannya ikut menjadi berita utama. Megawati hanya membalas dengan emoji tertawa, memastikan bahwa semua sorotan seharusnya tetap untuk sang junior. Di sela-sela membalas pesan, ia sempat berpikir bahwa mungkin suatu hari nanti ia akan datang menonton langsung pertandingan Red Spark lagi. Bukan sebagai pemain, tetapi sebagai tamu yang datang untuk memberi semangat pada orang-orang yang pernah menjadi bagian dari keluarganya. Hari itu, ia merasa ringan dan bahagia. Sorotan media dan fans tidak membuatnya tertekan, justru mengingatkannya pada alasan ia mencintai voli, bukan hanya untuk menang, tapi juga untuk menciptakan hubungan yang berarti. Dan di Korea sana, Min Ji mungkin juga sedang membaca semua berita ini, dengan hati yang penuh semangat, siap menghadapi pertandingan berikutnya dengan keyakinan bahwa ia tidak sendirian di medan laga. Malam itu, setelah hiruk-pikuk pemberitaan mulai mereda, ponsel Megawati kembali bergetar. Kali ini bukan notifikasi media sosial, melainkan pesan langsung dari Min Ji. Nama itu muncul di layar dengan foto profil sederhana, hanya gambar siluet seorang pemain voli yang sedang melompat. "Uni, terima kasih sudah memberi semangat," tulis Min Ji dalam bahasa Korea yang cukup mudah dimengerti. "Aku benar-benar gugup saat debut kemarin. Tapi aku ingat semua kata-kata Uni waktu latihan dulu." Megawati tersenyum membaca pesan itu. Ia membalas dengan santai, "Aku tahu kamu bisa melakukannya. Yang penting, nikmati setiap poin dan jangan takut membuat kesalahan. Kesalahan itu bagian dari perjalanan." Min Ji menjawab cepat, tapi rasanya beban berat sekali. "Semua orang berharap aku bisa menggantikan posisi pemain senior yang cedera." Kata-kata itu membuat Megawati teringat masa-masa awalnya di Red Spark, ketika ia juga memikul ekspektasi besar dari publik Korea. Ia mengetik balasan panjang, "Dengar, Min Ji, saat aku pertama kali main di Korea, aku juga merasakan tekanan yang sama. Tapi aku belajar bahwa beban itu bisa berubah menjadi energi positif kalau kamu fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, servis, timing, dan komunikasi dengan tim." Beberapa detik kemudian, tanda "sedang mengetik" muncul di layar. Min Ji membalas, "Aku akan mencoba, Uni. Tapi kalau aku gagal lagi, aku takut tidak akan mendapat kesempatan kedua." Megawati menghela napas pelan, lalu menulis, "Kesempatan kedua selalu ada, asalkan kamu mau terus berjuang. Yang membuatmu hebat bukan hanya kemenangan, tapi juga keberanian untuk bangkit setiap kali jatuh." Min Ji tidak langsung membalas. Tapi beberapa menit kemudian, ia mengirim foto kecil, gantungan kunci berbentuk bola voli yang pernah ia berikan pada Megawati sebelum perpisahan. "Aku masih punya gantungan kunci yang sama seperti yang kuberikan ke Uni. Ini pengingat bahwa aku tidak sendirian." Melihat foto itu, Megawati merasakan kehangatan yang sulit dijelaskan. "Kalau begitu, setiap kali kamu melihat gantungan itu, ingat juga bahwa ada seseorang di Turki yang percaya padamu," balasnya. Percakapan itu berlanjut ringan, mulai dari membicarakan makanan favorit mereka di kantin Red Spark hingga kelakar soal pelatih yang selalu menuntut lebih. Tawa dan nostalgia mengalir lewat pesan singkat, menghapus jarak ribuan kilometer di antara mereka. Sebelum mengakhiri chat, Megawati menulis satu pesan terakhir, "Mainlah dengan hati, Min Ji. Dunia mungkin akan menilaimu dari skor, tapi aku akan selalu menilaimu dari semangatmu." Min Ji membalas dengan emoji hati merah dan tulisan, "Aku akan ingat itu, Uni." Percakapan pun berakhir, meninggalkan rasa tenang di hati keduanya, keyakinan bahwa ikatan mereka akan tetap kuat, meski waktu dan jarak terus berjalan. Beberapa hari setelah percakapan pribadi itu, Red Spark kembali bertanding di lanjutan V-League. Lawannya kali ini adalah salah satu tim papan atas yang terkenal dengan pertahanan rapat dan blok yang kokoh. Min Ji masuk ke daftar starting lineup, menggantikan pemain senior yang masih cedera. Di ruang ganti, Min Ji duduk sambil mengikat sepatunya. Jemarinya sedikit gemetar, tapi di dalam saku jaketnya, ia membawa gantungan kunci bola voli yang menjadi simbol dukungan Megawati.
Ia meremasnya sebentar, mengingat kata-kata Sang Uni, mainlah dengan hati. Peluit awal berbunyi, dan pertandingan pun dimulai. Pada set pertama, Min Ji terlihat lebih percaya diri. Ia berhasil mencetak 2 poin smash di awal laga, membuat pelatih memberikan tepukan kecil di pundaknya. Kamera siaran televisi beberapa kali menyorot wajahnya yang penuh konsentrasi. Komentator pertandingan sempat menyebut, pemain muda ini menunjukkan peningkatan luar biasa dibanding debutnya. Sepertinya ada sesuatu yang membangkitkan semangatnya. Padahal, hanya Min Ji yang tahu bahwa semangat itu berasal dari pesan sederhana yang datang dari ribuan kilometer jauhnya. Di tribun penonton, beberapa fans Red Spark mengibarkan banner bertuliskan, "We believe in you, Min Ji." Bahkan ada spanduk kecil bergambar Megawati dan Min Ji berdiri bersama. Dukungan itu membuat atmosfer pertandingan terasa lebih hangat. Set kedua menjadi ujian berat. Tim lawan mulai membaca pola serangan Min Ji. Beberapa smashnya berhasil diblok, membuatnya sedikit goyah. Namun ia mengingat pesan Megawati tentang mengubah beban menjadi energi positif. Ia mulai mengatur napas, fokus pada koordinasi dengan setter, dan menunggu momen yang tepat. Usahanya terbayar ketika di akhir set, ia melakukan smash tipuan yang berhasil mengecoh blok lawan, memberikan poin penentu untuk Red Spark. Penonton pun bersorak, dan Min Ji menatap ke arah kamera sambil tersenyum, seolah mengirim pesan ke Megawati bahwa ia berhasil. Pertandingan berakhir dengan kemenangan Red Spark 3-1. Meski bukan pencetak poin terbanyak, Min Ji mendapat pujian dari pelatih karena bermain stabil dan menunjukkan mental yang kuat. Dia tumbuh pesat dalam waktu singkat, ujar pelatih kepada media. Di media sosial, fans langsung membanjiri Min Ji dengan ucapan selamat. Tak ketinggalan, Megawati juga memposting ulang cuplikan smash penentu itu di Instagram Story dengan tulisan, "Itu yang aku maksud." Disertai emoji api, Min Ji melihat unggahan itu setelah pertandingan dan membalas dengan emoji senyum serta jempol. Ia tahu, meski Megawati berada jauh di Turki, dukungannya tetap terasa dekat. Bagi Megawati, momen ini menjadi bukti nyata bahwa motivasi dan perhatian kecil bisa berdampak besar pada performa seseorang. Ia merasa bangga bukan hanya karena Min Ji bermain baik, tapi karena sang junior berani menghadapi tekanan. Sore itu, Megawati mengirim pesan singkat, "Aku bangga padamu." Dan di seberang sana, Min Ji membalas, "Aku akan terus berusaha, Uni. Tunggu saja sampai kita bertemu lagi di lapangan." Beberapa hari setelah kemenangan Red Spark, Megawati kembali ke rutinitas latihannya bersama Manisa BBSK di Turki. Meski jadwal padat menantinya, ia tetap menyempatkan waktu untuk mengikuti perkembangan Min Ji dan mantan klubnya di Korea. Suatu sore setelah latihan, seorang jurnalis Turki mewawancarainya. Pertanyaannya sederhana tapi penuh makna, "Mengapa Anda masih begitu peduli dengan pemain muda di klub lama Anda?" Megawati tersenyum. "Karena saya dulu juga berada di posisi mereka," jawabnya. Tekanan di awal karir itu luar biasa. Satu kata semangat dari orang yang pernah melewati jalan itu bisa membuat perbedaan besar. Ia menambahkan bahwa dukungan lintas negara di dunia olahraga seharusnya menjadi hal biasa. "Kita ini sama-sama atlet Asia. Kalau kita saling dukung, voli di kawasan kita bisa berkembang lebih cepat dan lebih kuat." Kata-kata itu kemudian diangkat oleh beberapa media olahraga internasional. Mereka memuji Megawati bukan hanya sebagai pemain bertalenta, tapi juga sebagai sosok yang punya visi besar untuk perkembangan olahraga. Di Korea, Min Ji membaca berita itu dan mengirim pesan singkat kepada Megawati, "Aku ingin jadi seperti Uni suatu hari nanti, tidak hanya hebat di lapangan, tapi juga menginspirasi orang lain." Pesan itu membuat Megawati terharu. Ia membalas, "Kamu tidak perlu jadi aku. Jadilah dirimu sendiri, dan suatu saat kamu akan menginspirasi orang lain dengan caramu." Baginya, itulah inti dari membina pemain muda, membantu mereka menemukan versi terbaik dari diri mereka sendiri. Fans di Indonesia juga ikut bangga. Banyak yang menulis di media sosial bahwa Megawati bukan hanya duta olahraga, tapi juga duta persahabatan antar negara. Tagar-tagar Megatron Mentor sempat menjadi tren di kalangan pecinta voli tanah air. Dalam sebuah unggahan di Instagram, Megawati menulis pesan panjang, "Olahraga bukan hanya soal menang dan kalah. Ini tentang membangun ikatan, memotivasi satu sama lain, dan memastikan generasi berikutnya punya pondasi yang kuat." Pesan itu disukai puluhan ribu orang dan dibagikan ratusan kali.
Banyak pemain muda yang mengaku termotivasi untuk terus berlatih dan tidak menyerah pada tekanan. Di hati Megawati, ia tahu bahwa karirnya sebagai atlet profesional tidak akan berlangsung selamanya. Tapi warisan yang ingin ia tinggalkan bukan hanya trofi atau rekor, melainkan cerita-cerita tentang bagaimana ia berusaha menjadi saudara bagi sesama atlet. Dan di suatu tempat di Korea, Min Ji terus berlatih keras, membawa semangat yang ditanamkan Megawati. Mungkin suatu hari nanti, mereka akan kembali bertemu di lapangan, bukan lagi sebagai senior dan junior, tapi sebagai dua pemain hebat yang saling menghargai perjalanan masing-masing.